Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Bina Bangsa. Pertama-tama, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat junjungan kita Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita semua umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin peserta in training house, yang pertama-tama saya hormati Kepala Sekolah SMA Bina Bangsa Bapak Fauzi Dermawan SPD, yang saya hormati pemateri kita Bapak Edi Widodo Eskom Mkom, yang saya hormati para peserta in training house meningkatkan kompetensi guru melalui metode pembelajaran berbasis IT yaitu PowerPoint. Sebelum meningkat acara selanjutnya, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk mengatur jalannya acara agar berjalan dengan lancar. Marilah sama-sama kita buka acara pelatihan guru berbasis komputer dengan mengucapkan umul kitab ala hadihimia wala kuliyatin sholika wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ya, mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, mungkin ada beberapa kalimat atau beberapa sambutan dari Bina Bangsa kepada Bapak Fauzi Dermawan. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati partner saya, teman saya, Bapak Edi Widodo Mkom. Selamat datang Bapak di SMA Bina Bangsa Sukatani. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta in-house training, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah pada pagi yang ceria ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita. Salawat beserta salam tidak lupa marilah kita lipat gerakan kepada junjungan Allah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang setia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum dimulainya acara kegiatan kita kali ini, in-house training dalam rangka peningkatan motivasi siswa dalam belajar. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan. Pertama, kegiatan ini alhamdulillah bisa terselenggara atas dukungan dari semua pihak, baik itu dari yayasan, dari sekolah, kemudian juga dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang tak terkira, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Yang selanjutnya, kita berbicara pada era sekarang ini
bahwa yang namanya IT atau teknologi sudah tidak asing lagi, ya. Sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama kita sebagai guru, sebagai tata usaha, sebagai pendidik harus menguasai semua bidang teknologi terbaru. Agar apa? Tujuannya yaitu untuk mempermudah kita sebenarnya. Jadi jangan sampai teknologi yang kita terima ini kita sia-siakan, tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, agar pembelajaran dalam kelas juga lebih menarik, lebih efektif, sehingga anak akan lebih termotivasi. Ya, tujuannya itu supaya apa? Anak itu tidak jemu, tidak bosan. Kita memakai media ataupun memakai perangkat yang bisa mendukung pembelajaran kita di kelas atau di sekolah, terutama bidang PowerPoint. Jadi mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah menguasai atau mungkin baru kenal. Nah, inilah kesempatan kita, momen-momen yang sangat baik untuk lebih memanfaatkan lagi teknologi yang dimiliki dengan sarana dan prasarana yang kita miliki agar lebih bisa bermanfaat, terutama bagi siswa dan siswi kita, supaya mereka lebih termotivasi lagi dalam belajar. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu, kegiatan in-house training ini juga merupakan salah satu program pengembangan sekolah, RPS, ya, rencana program pengembangan sekolah, yang mana setiap sekolah itu harus mempunyai planning, harus mempunyai rencana untuk kemajuan dan perkembangan sekolah kita. Ya, jadi dalam 1 tahun ini rencana apa yang harus kita kerjakan, yang harus kita laksanakan? Nah, inilah salah satunya, yaitu peningkatan mutu guru dalam rangka memotivasi siswa. Gitu. Ini adalah salah satu sarana, bagian terkecil dari kemajuan sekolah. Apa yang kita bisa laksanakan, kita laksanakan. Walaupun banyak program-program yang mungkin lebih baik, lebih maju, tetapi kita memulai atau dimulai dengan program yang bisa kita laksanakan dalam waktu dekat ini. Yaitu salah satunya kita adakan pelatihan bagi guru-guru, ya, dan nanti Bapak Ibu guru supaya bisa mengaplikasikan pelaksanaan kegiatan ini di dalam pembelajaran. Itu tujuannya, ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu semua semangat dan tetap optimis, karena walaupun dalam masa pandemi ini, khususnya masa COVID-19, kita harus tetap semangat dalam mendidik putra dan putri kita, terutama yang ada di sekolah SMA Bina Bangsa Sukatani. Mungkin itu saja sambutan dari saya, tidak lebih dan tidak kurang. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau ucapan yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya acara inti yaitu pelatihan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan motivasi peserta didik melalui pelatihan media pembelajaran PowerPoint yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Namun sebelum pemateri menyampaikan, alangkah lebih baiknya saya membacakan kurikulum vitae-nya. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita melanjutnya, saya izin membacakan kurikulum vitae-nya. Kali ini pemateri kita nama Edi Widodo Eskom Mkom, tempat tanggal lahir Surabaya, alamat BTR Blok E, nomor 22, nomor kontak 0812 985 980, emailnya ewidodo@beritabangsais.id.
riwayat pendidikan S2 Presiden University, pengalaman kerja saat ini beliau sebagai dosen di salah satu universitas di Bekasi, Universitas Pendidikan Bangsa, ya Pak. Nah, marilah sebelum kita berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya, kita berikan tepuk tangan dulu ya kepada peserta kita. Moto hidupnya, bacalah buku karena buku adalah jendela dunia. Ya, langsung saja saya persilakan kepada Bapak Edi Widodo untuk memulainya. Baik, sebelum saya mulai, isi Bapak. Kalau Jangan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita akan diberikan sehat, nikmat Islam, nikmat iman kita. Semoga apa yang saya berikan nanti bermanfaat buat kalian semua, umumnya buat SMA Sukatani ya. Dan untuk perkembangan anak-anak didik kita, semoga kedepannya lebih baik lagi, lebih pintar lagi, gitu Pak ya. Baik, terima kasih. Kita sebenarnya tadi dibacakan oleh MC bahwa saya sebenarnya aslinya Jawa, tapi bisa bahasa Sunda. Jadi kalau istilahnya ada soto komunikasi itu, soto jadah, Jawa Sunda. Saya Jawa itu sudah pas. Baik kan? Saya lahir di Surabaya ya. 25 tahun yang lalu. Waduh. 25 tahun yang lalu dibalik. Berarti 52 tahun yang lalu. Dalam proses belajar mengajar kita, tolong saya pribadi hanya sharing saja, bukan pintar, bukan, tapi sharing. Yang jelas, yang muda itu biasanya lebih kreatif, lebih pintar, lebih pandai, harus. Karena saya hanya sharing. Kenapa saya bilang sharing? Berbagi ilmu yang mungkin saya selama ini sudah menikmati asam garamnya, Anda sekarang belum. Susah payahnya belajar gimana? Nah, sudah belum. Nah, di sini sharing saya sebenarnya S1 saya di Buluur, ya. Dulu saya ini kisah pengalaman saya ya, belum kita mau materi. Saya bekerja di sudah melalang Buana usaha 7 perusahaan yang jelas, dari asuransi, pendidikan. Pas lulus S1 saya ngajar di SMP Kebun Jeruk, SMA 1 Batu Tulis, Jakarta Pusat. Tidak betah. Kenapa? Karena dulu tuh dunia pendidikan gajinya dibayar atau tidak. Karena saya itu kartu lem dari kampung, dari Jogja ke sini hanya satu, saya untuk mencari nafkah. Kalau saya mengajar tapi tidak ada hasilnya, saya akan keluar. Itu dulu. Ternyata ujian dari Allah beda. Pas saya keluar, teman saya diangkat MPS. Hebatnya situ. Saya kurang apa? Kurang sabar. Berarti dunia ini penuh dengan harus kesabaran, harus pasti. Karena jodoh, mati, rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Tapi kita perlu berdoa dan berusaha. Ya pasti itu. Karena seiring dan sedang kita harus berdoa pasti. Sholat 5 waktu minimal. Itu penuh dengan doa semua. Usaha, ikhtiar, usaha. Nah,
Di antara berusaha itu kita belajar. Ini dia, ini uang, jangan mikir uang. Kalau kita ilmu dapat, uang akan ikut. Jangan memikirkan uang. Kenapa saya bilang begitu? Pengalaman saya dari usaha 1, usaha 2, 3, 4, 5, 6 sampai terakhir kemarin pensiun saya umur 46 tahun mengundurkan diri, sudah capek di perusahaan. Jadi saya bisa lumayan 17 juta terakhir karena saya IT manager di Mata Tila Group yang membawahi 17 perusahaan nasional. Di antaranya make up perempuan biasanya, make up mbak-mbak, ibu apa? Dulu terkenal dan Madonna saya ini Sariayu, itu produk saya. Kok bisa saya kerja di Sariayu, Mata Tila Group? Saya orang IT, bikin aplikasi program, jaringan, bagaimana bikin aplikasi jaringan, bagaimana bikin IP address, bla 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 bla, menyeting topologi, bikin PowerPoint untuk presentasi mana? Ke seluruh perusahaan nasional. Dan kerja saya muter seluruh Indonesia, bukan di Jakarta saja atau di tapi seluruh Indonesia muter. Bandung, Surabaya, Medan, Inggris sekali ke Inggris, Singapura, Malaysia sering. Sehingga pada titik kejenuhan lupa nikah, lupa karena nomor 1 kerja karir. Saya kerja dari nol, dari ngelamar kerja dulu sama sekarang bedanya. Nah, dulu perusahaan nyari pegawai, sekarang Pegawai nyari perusahaan. Dibalik. Saya sebenarnya kerja di perusahaan komputer, ya. Ada teman nawarin, Pak Ido, kerja di tempat saya aja. Saya pikir, kalau saya mundur harus pemberitahuan 1 bulan sebelumnya. Udah kerja aja. Saya melamar, tidak melamar, diminta oleh perusahaan itu Mata Tila Group yang terakhir. Nah, ya Mata Tila Group itu waktu di bank juga pernah, di bank akan, di bank BPD daerah pernah. Gak betah, itu bahas Bank Bali, masa kolek dulu kolek 9697 kolek Bank Bali, Bank BDB, BPD sama Bank akan itu menyatu. Sekarang menjadi Bank Mandiri. Teman-teman saya ada di sana. Ayo dari rumah ini. Gimana? Rezeki nggak kemana? Saya waktu masih S1, ya, masih S1, ditarik di Mata Tila Group dan setahun. Tapi dengan syarat pindah dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru Mata Tila Group, gajinya lebih besar sama perusahaan yang baru itu Mata Tila Group. Saya pindah. Pesannya 1 bulan kemudian mengajukan, iya, saya mengajukan pengunduran diri keluar dari perusahaan lama. Diproses 1 bulan, berubah selesai. Tanpa pesangon, karena saya mundur. Pak jadi teknol, Pak, teknol. Saya berganti, tapi yang aneh, perjanjian kerja saya kurang perhatikan itu. Ternyata pas saya keluar situ di Mata Tila itu uji coba, waduh, ini program besar. Kalau saya gagal, ceplos, saya akan tidak bisa terima. Nah, peserta tidak bagai dulu adalah uji coba 3 bulan. Kalau bagus, langsung start. Alhamdulillah, saya 3 bulan kemudian langsung start
3 bulan kemudian langsung supervisor. Pas 2 tahun saya langsung asmen. Persis 3 tahun langsung manajer. Artinya duit mengikuti. Makanya ini ilmu yang saya dapat selama saya kuliah. Kuliah itu cuma materi-materi biasa, tapi kita yang namanya manusia penuh kreatif, inovatif, dan berkolaborasi antara satu. Nah, apa yang satu itu? Berkolaborasi, menerima masukan kepada teman-teman, baik itu hujatan, baik itu semangat, masukan, apapun saya terima. Hasilnya saya dapat ilmu bertambah. Gagal udah pasti, itu adalah ilmu yang bertambah. Pas saya tadi, dulu, kamu baca nih, sini, nih. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih sukses. Bahasanya dalam. Apa artinya? Sukses itu pasti gagal dulu, nggak mungkin langsung sukses. Enggak, gagal dulu, pasti gagal, baru sukses. Ilmunya di situ. Kerja, dihujat, salah apa? Saya salah apa? Oh, saya salah sini. Nah, ilmunya. Gagal lagi, apa? Salah. Oh, ilmu di sini. Kan dapat ilmunya. Nah, dari kegagalan itu kita terus gagal, berhasil kok. Kalau kita ikhtiar, berusaha dan berdoa, insya Allah akan tercapai. Rezeki kita sudah menunggu itu rezeki kita. Tapi kita tidak berdoa, tidak berusaha, jemput. Caranya mau kemana? Berusaha. Contoh, real, nyata nih. Hari ini saya aus, itu udah kaya. Kalau saya diem aja, nggak berdoa, enggak. Saya aus nih, apa ini? Air itu aja. Berusaha datang, letakkan air, saya datang ke manis. Saka, minum air. Seger. Itu rezeki, boleh dijemput. Begitu caranya. Itu secara prakteknya. Kalau kita sudah berusaha, pasti dapat. Itu janji Allah. Berdoalah kepadaku dan bersyukurlah kepadaku kalau kalian sudah berusaha, akan aku penuhi rezekinya. Subhanallah. Itu Allah sudah berjanji. Pak, saya sudah berdoa, sudah tunggang tinggi, sudah berusaha, kok belum dapat rezeki ya? Belum. Kalau nanti dikasih rezeki blok, mungkin Anda salah jalan. Mungkin Anda tidak bisa menggunakan rezeki kalian. Mau dikemanakan? Itu nanti bertahap, diuji. Itu orang itu. Tadi saya ingat ya, saya tukang ikan sampai usia 31 tahun. Baru sadar dicengin di dalam rapat. Pak itu bujang lapuk, sakit sini, sakitnya tuh di sini, bujang lapuk. Kan rapat di Bandung, di Medan, di Riau, di Kupang, bujang lapuk mana? Sedih. Akhirnya pas saya kembali dari tugas, duduk manis di pusat, di Pulau Gadung. Pusatnya semua pegawai yang lamar jadi pegawai Mata Lampung harus tes komputer, yang tes saya, yang membuat soal saya, yang menentukan argumennya saya. Butuh
HRD yang buat saya, yang menguruskan saya, yang menerima saya, staf RD.